wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu liyutimma makarimal akhlaq. Assalatu wassalamu ala khairil makhluqat sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit talaq. Amma ba'd. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Munculnya gagasan revolusi mental di Indonesia dilandasi dengan cita-cita luhur bangsa untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul dan berkarakter. Presiden Soekarno berkata, revolusi mental merupakan gerakan untuk menggembleng masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang baru, berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Namun hadirin, cita-cita luhur bangsa tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. Karakter generasi Indonesia seolah telah sirna ditelan masa. Perilaku negatif merajalela, prostitusi membudaya, LGBT menjamur di Nusantara, narkoba hingga ke desa, saling caci mencaci di sosial media. Akhirnya generasi emas yang diharapkan, yang berkarakter, yang berilmu, yang mampu berada di garis terdepan di era globalisasi dan modernisasi. Namun hadirin, yang lahir adalah generasi yang rusak mentalnya, hilang karakternya, bahkan menggadaikan imannya. Berpijak dari perilaku tersebut, hadirin, izinkan kami mengangkat sebuah syarahan yang berjudul Revolusi Mental Pemuda, Wujud Nyata Perubahan Karakter Bangsa, dengan rujukan Al-Quranul Karim, Surah Al-Hadid ayat 9 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang
Dialah yang telah menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang Al-Quran supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Penyantun terhadapmu, lagi Maha Penyayang. Dewan Hakim, hadirin calon penghuni surga. Dalam ayat tadi, menurut Abu Fida Ismail, dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir jilid 8 halaman 42, beliau mengatakan kalimat al-zulumat merupakan kalimat yang berbentuk jamak, sedangkan kalimat an-nur kalimat yang berbentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kegelapan dan timbul dari berbagai macam sumber. Penyebutan lafaz az-zulumat juga lebih didahulukan daripada lafaz an-nur, bukan saja karena gelap lebih dahulu daripada terang, akan tetapi hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hendaknya manusia selalu menuju arah perubahan yang lebih positif. Maka dari ayat tersebut hadirin dapat kita pahami bahwasanya setelah Allah menurunkan Al-Quran sebagai dalil yang cemerlang, bukti-bukti yang akurat, maka manusia harus segera memperbaiki diri dari kegelapan, kebodohan, kekufuran menuju cahaya petunjuk keyakinan dan keimanan dengan berpanduan kepada Al-Quran. Demikian penjelasan Abu Fida Ismail dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir jilid 8 halaman 42. Sejarah telah membuktikan pemuda-pemuda cinta Al-Quran, cinta tanah air, mengucapkan sepenggal kalimat ikrar menjadi bukti tekad para pemuda dalam mempersatukan visi kemerdekaan yang berbunyi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Inilah fungsi pemuda sebagai agent of change. Pemuda adalah aset yang berharga bagi suatu negara, sebab kemajuan dan kemudahan